Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi untuk memenuhi tugas UTS Hukum Kekayaan Intelektual. Hak moral dan hak ekonomi dalam lanskap digital global. Hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada individu sebagai pencipta karya, serta melindungi integritas dan orisinilitas karya, termasuk hak untuk diakui, hak atas keutuhan karya, dan hak untuk tidak diubah tanpa izin. Kemudian hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya atau produktivitas. Hak ekonomi mencakup hak kepemilikan, hak komersial, dan hak distribusi, berlaku pada berbagai bidang seni, teknologi, inovasi, dan kreativitas. Kemudian globalisasi. Globalisasi merupakan proses integrasi global dalam berbagai aspek ekonomi, budaya, dan teknologi, serta penghapusan batas-batas geografis dan ekonomi sehingga memudahkan pertukaran informasi dan sumber daya lintas negara. Kemudian digitalisasi. Digitalisasi merupakan transformasi informasi dan proses menjadi format digital, penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, serta revolusi dalam komunikasi, produksi, dan distribusi karya. Slide selanjutnya, tantangan hak moral di era digital. Hak moral di era digital merupakan hak fundamental pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya, menjaga integritas karya, serta mengontrol penggunaan dan modifikasi karya. Bentuk-bentuk pelanggaran hak moral digital. Yang pertama ada pembajakan digital. Karakteristiknya seperti reproduksi ilegal karya digital, distribusi tanpa izin pencipta, mudahnya menyalin konten melalui internet. Contoh kasusnya seperti adanya pembajakan e-book, musik dan video yang di-share tanpa izin, dan software yang dibajak. Yang kedua ada plagiasi online. Modus operandi seperti pengkopasan konten artikel, peniruan karya seni digital, dan penggunaan ide tanpa pengakuan. Tantangan utama dalam plagiasi online yaitu sulit melacak sumber asli, batas geografis yang kabur, dan kecepatan penyebaran informasi. Kemudian yang ketiga ada manipulasi konten digital. Permasalahan dalam konten digital yang memanipulasi seperti pengeditan tidak sah karya, defect dan modifikasi visual, serta perubahan konteks informasi. Risikonya dapat merusak reputasi pencipta, mengubah makna asli karya, dan potensi penyalahgunaan identitas. Slide selanjutnya, tantangan hak ekonomi di era globalisasi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang meliputi hak kepemilikan, hak komersial, hak distribusi, dan hak mendapatkan kompensasi. Tantangan hak ekonomi di era globalisasi ada kompetisi global. Yang pertama, dinamika persaingan lintas batas. Karakteristiknya seperti penghapusan batasan geografis, akses pasar internasional, dan kompetisi tanpa batas. Tantangannya dapat berupa perbedaan regulasi ekonomi, standar perlindungan berbeda, dan ketidaksetaraan akses pasar. Yang kedua ada perbedaan regulasi internasional. Kompleksitas hukumnya seperti bervariasinya peraturan perdagangan, perlindungan investasi yang berbeda, dan hambatan birokrasi. Dampak dari kompleksitas tersebut menyebabkan ketidakpastiannya hukum, risiko untuk ekonomi, serta menyulitkan ekspansi bisnis. Kemudian ada juga transformasi ekonomi digital. Yang pertama ada platform ekonomi berbasis teknologi. Model bisnis baru yang banyak menggunakan platform digital ekonomi berbagi atau sharing ekonomi, marketplace global,
serta menciptakan startup teknologi. Tetapi ada beberapa tantangan, seperti regulasi yang tertinggal, sulitnya perlindungan hak pelaku usaha, serta persaingan tidak seimbang. Yang kedua, ada risiko eksploitasi tenaga kerja digital. Akan menimbulkan beberapa permasalahan, seperti outsourcing global, upah yang tidak standar, perlindungan sosial minim, dan ketidakpastian kontrak. Dari eksploitasi tersebut akan menimbulkan dampak sosial seperti ketimpangan ekonomi, hilangnya jaminan kerja, serta tekanan kompetisi global. Slide selanjutnya, strategi perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Kerangka hukum. Yang pertama ada regulasi nasional. Pengembangan undang-undang untuk penyesuaian regulasi dengan perkembangan digital, penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan definisi legal yang komprehensif. Kemudian yang kedua ada regulasi internasional. Harmonisasi global seperti perjanjian internasional, konvensi WIPO atau World Intellectual Property Organization, dan standarisasi perlindungan lintas negara. Kemudian ada teknologi perlindungan. Yang pertama, sistem verifikasi digital. Metode perlindungannya dapat berupa watermarking digital, enskripsi konten, sistem pelacakan kepemilikan, dan tanda tangan digital. Yang kedua, blockchain dan perlindungan hak. Keunggulan teknologinya berupa catatan transaksi yang tidak dapat diubah, transparansi kepemilikan, bukti otentik yang terdistribusi, dan perlindungan tanpa perantara. Slide selanjutnya, rekomendasi dan solusi komprehensif. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran masyarakat. 1. Edukasi publik. Mengadakan program sosialisasi seperti kampanye kesadaran hak digital, materi edukasi yang dipertontonkan di media massa, kurikulum pendidikan tentang hak kekayaan intelektual, serta workshop dan seminar berkelanjutan. Yang kedua, literasi digital. Pengembangan kompetensi seperti pelatihan penggunaan teknologi, pemahaman etika digital, keterampilan perlindungan data pribadi, serta kesadaran akan hak moral dan hak ekonomi. Kemudian ada kolaborasi lintas negara. Yang pertama, kerangka kerja internasional. Mekanisme koordinasinya seperti forum global tentang hak digital, perjanjian multilateral, pertukaran praktik terbaik, dan investigasi bersama pelanggaran lintas batas. Kedua, harmonisasi regulasi. Standarisasi global seperti penyeragaman undang-undang, protokol perlindungan internasional, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kerangka hukum yang adaptif. Kemudian ada pengembangan sistem perlindungan. Yang pertama, teknologi perlindungan canggih. Solusi inovatifnya seperti sistem verifikasi blockchain, kecerdasan buatan untuk deteksi pelanggaran, enskripsi yang lebih kompleks, dan identifikasi digital yang aman. Kedua, infrastruktur hukum digital. Kerangka hukumnya yaitu pengadilan khusus digital, prosedur hukum yang efisien, mekanisme kompensasi yang adil, dan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Yang terakhir ada pemberdayaan individu dan komunitas. 1. Dukungan kreator. Pengembangan program seperti inkubator bisnis digital, pendanaan inovasi, konsultasi hukum, dan jejaring profesional. 2. Ekosistem inovasi. Melakukan pendekatan strategi seperti insentif untuk kreator, perlindungan untuk startup, penghargaan inovasi, memfasilitasi untuk riset dan pengembangan. Jadi, kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan yaitu
Era digital dan globalisasi menghadirkan tantangan kompleks terhadap perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Dibutuhkan pendekatan komprehensif dan multidimensional, yaitu regulasi adaptif, teknologi canggih, edukasi berkelanjutan, dan kolaborasi internasional. Kunci utama perlindungannya seperti adanya kesadaran digital, menciptakan inovasi yang berkelanjutan, dan keseimbangan antara perlindungan hak dan kemajuan teknologi. Agar dapat menjamin keadilan bagi kreator, mendorong inovasi, serta melindungi hak individu dalam ekosistem digital global. Perlindungan hak di era digital bukan sekadar tantangan hukum, melainkan upaya menjaga martabat dan apresiasi terhadap kreativitas manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ingin berdiskusi, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.